tapi komen di bawah, subscribe. Mari kita lihat. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel GT Crown. Pada video kali ini ada dua berita yang kita bahas di sini teman, dan ini benar-benar memalukan sekali untuk kita para driver ya. Ini salah satu driver, nggak tahu nih, kalau kita lihat dari gambar ini seorang driver Gojek ya. Jadi si dia ini mendapatkan sebuah orderan. Kalau di sini kemudian untuk mempolitisasi ongkir, si kawan ini menggunakan strategi yang cukup licik dan cukup memalukan teman-teman, di mana dia menchat si customer ataupun menghubungi si customer ya, bahwa si customer ini nantinya akan menambahkan biaya parkir dan juga biaya PPN resto yang 10%. Bayangin teman-teman, cukup gila kan? Ini driver ini benar-benar yang sudah minus akhlak ya. Apalagi kita tahu sendiri kalau di Gojek itu ya, bahwa tidak ada kutipan apapun dari si customer apabila orderan itu dibayar pakai GoPay. Jelas ya, paham ya. Tetapi si driver di sini jelas-jelas sengaja men-chatting si customer, meminta biaya tambahan, yaitu biaya tambahan pajak PPN 10%, bayangin, dan juga biaya parkir. Aduh, sungguh memalukan teman. Ini driver bekas mana ini ya? Terkadang ini bisa jadi driver yang selama ini belum pernah, ataupun kita bilang driver barulah di Gojek ya. Mungkin dia selama ini sudah lama di Grab, ataupun boleh kita bilang di Shopee, yang memang diizinkan aplikasi untuk meminta biaya parkir ke customer ya. Jadi kalau di Gojek itu kan tidak ada. Nah, mungkin si kawan ini baru mendaftarkan diri menjadi driver Gojek. Tapi alangkah memalukannya kalau kita baca bersama postingan ini ya. Nah, nih postingannya, biar sekalian malu ya. Nama drivernya David Ignatius Nari. Nah, itulah nama si drivernya, dan boleh baca teman-teman semua chattingnya tuh ya. Jadi dibilangnya sama si customer ini, "Kak, ini kena biaya tambahan pajak 10% di resto dan kena parkir. Jadinya saya bayar cash dulu ke resto sebesar 15.000. Bayangin. Kali-kalinya pun nggak tahu mungkin ini si kawan ini sebesar 15.000 ini dari mana ya. Jadi ini benar-benar mencoreng driver-driver ojol ini. Yang seperti inilah yang selalu membuat para driver itu di mata customer itu selalu menjadi orang yang hina, orang yang buruk perilaku. Padahal kita ini driver-driver banyak yang berpendidikan, banyak yang S1, banyak yang anak kuliah. Tapi gara-gara setitik driver berakhlak minus, bisa jadi semua driver dianggap berakhlak minus teman-teman. Tolonglah. Untuk saya pribadi ya, yang tidak perlu membawa atas nama orang lain ya. Kalau saya ngebit Shopee, kalau di suatu resto itu memang tidak ada kutipan parkir, itu tidak pernah saya minta ke customernya. Yang kita takutkan seperti ini ya. Umpamanya si customer ini mengorder pesanan, ternyata dia ini mengorder di resto yang memang mungkin sudah langganannya ya. Kemudian otomatis dia tahu dong di situ ada kutipan parkir apa tidak. Nah, ternyata kita yang mungkin baru sekali dapat orderan di suatu resto ini tiba-tiba meminta parkir sama si customer ini. Bisa jadi si customer ini tetap memberikan parkir, tapi nilai kita di si customer itu sudah nilai minus teman. Itulah yang bisa mengakibatkan kita kena bintang 1, ataupun kepercayaan si customer kepada kita para driver ini semakin menurun. Dianggaplah kita ini semua pembohong segala macam gitu ya. Jadi tolonglah para driver yang betul-betul mencari makan di dunia ojol ini, ya bekerjalah seikhlasnya dan sejujur-jujurnya. Jangan gara-gara seperti ini citra kita itu semakin buruk. Karena kita ini pelayan jasa teman, dengan pelayanan terbaik lah, maka customer itu dengan senang hati mengorder aplikasi ini. Oke, dan ini itu untuk berita pertama. Yang berita pertama yang memalukan dari ojolnya ya. Sekarang kita buka berita keduanya. Kalau berita kedua ini customernya yang kita bilang yang kurang akhlak, yang minus akhlak ya. Jadi ceritanya begini ya, seorang driver Gojek juga ini ya. Dia mendapat bintang 1 dari customernya yang memesan GoFood katanya di restoran Garuda. Kemudian dikasih rating jelek dan tulisan dengan komenan driver goblok, udah dibilang pisah sambal malah disuruh disatuin. Inilah yang paling sadis fitnahnya itu ya. Dengan mengklik
yang otomatis harga tidak sesuai aplikasi, minta uang lebih, telah antar pesanan, driver beda, tidak sopan, pesan tidak diantar. Bagaimana kita menanggapi customer seperti ini ya? Dan kalau boleh teman-teman lihat sendiri di chattingnya itu ya, bisa kuah bumbu ayam goreng sambal taruh di daun, jangan lupa ya Pak, sampai berulang kali chatannya seperti itu ke driver. Ini daerah si customer ini di Simpang Selayang ya, Simpang Selayang, dan juga alamat rumahnya ada dibuat di sini, Blok G nomor 12A. Kalau saya membaca berita ini semalam di media sosial ya, ini sudah banyak yang merespon kejadian ini dan membuat geram seluruh driver dan tidak tahu terjadi apa tidak ada niat daripada driver yang mau menghijaukan rumah si customer ini. Walaupun kita tahu kearoganan itu sebaik mungkin harus kita hilangkan ya. Tapi kadang kalau melihat seperti ini, darah kita itu sebagai ojol itu pasti menggelora, ingin bertindak supaya si customer ini sadar akan kesalahan yang dibuat ya. Karena biar tahu kalian para customer yang siapapun yang menonton video ini, dengan penilaian kalian yang jelek itu sangat berpengaruh kepada driver, sangat berpengaruh. Mungkin tidak disuspend ya, mungkin tidak di PM, tetapi tetap berpengaruh. Si driver bisa kesulitan mendapat order karena dinilai server Gojek itu driver bermasalah. Tolonglah para customer juga, kita butuh Anda butuh kami, Anda juga butuh driver ya. Jadi tolong lebih intelek lah berpikir ya. Karena kalau dipikir dalam kejadian ini ya, ini tidak bisa dibilang kesalahan driver. Si driver ini hanya menyampaikan isi note yang dibuat si customer kepada pihak resto. Kita tahu sendiri sekarang kan, pihak resto setelah membuat pesanannya udah disegel ataupun dikabel tip ya. Jadi kita tidak tahu isi daripada makanan ini komplit apa tidak. Jadi itu yang jadi permasalahan. Mungkin sebelum pandemi kita masih bisa periksa orderan kita sudah sesuai aplikasi apa belum. Tapi sekarang ini kita hanya bisa menginformasikan kepada pihak resto, nah ini note dari si customer ini. Maka selebihnya terserah daripada pihak resto. Nah, itu yang perlu customer pahami untuk masalah pengorderan ini. Jadi jangan sedikit-sedikit kasih rating jelek, kasih komen yang jelek. Oke, saya rasa sampai di sini dulu video saya. Semoga kedepannya semakin terjalin silaturahmi yang baik antara driver dan customer. Salam satu aspal. Halo teman-teman, hati-hati ya, ini customer kurang ajar ini. Udah dilayani, udah dikasihkan informasi yang baik, udah sopan, tapi menyampaikan driver tidak sopan dan mengasih rating bintang 1. Akhirnya driver saya sendiri mendapatkan rating bintang 1 dan peringatan suspend 30 menit untuk tidak mendapatkan order. Ini orangnya nih. Coba jeneng sampean? Kelly jenenge. Ya. Tolong sama delok iki, sama titeni arek iki. Ya. Alasannya jarene gak sopan, drivernya ngomongnya nggak bener driver ya. Jadi ini tadi sudah klarifikasi ke pihak Gojek Indonesia, tapi ternyata rating tidak bisa dihapus ya, hukuman tetap jalan. Oke, arek model ini gitu kurang ajar nggak?